Orang-orang banyak yang nanya gitu, kenapa Daniel gak kasih klarifikasi. Dan mungkin Ya. ini yang terjadi sama lu juga ketika Ya. tadi lu ngomong bahwa lu sempet dipersekusi juga, dibilang sebagai orang radikal nomor 2. Sebelum kamu jadi seorang muslim, kamu harus belajar jadi manusia. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama tetangga kita Ustadz Felix Yao. Guys, kalau misalnya kalian baru pertama kali mampir di channel ini adalah sebuah channel yang berusaha banget membuat kalian feel good and feel God. Nah, makanya kalau misalnya kalian suka dengan values atau nilai-nilai yang kita bagikan setiap kali kita upload konten di channel ini, please subscribe. Langsung aja klik subscribe dan mungkin kalian bisa berkomentar, kalian bisa kasih tombol like, atau kalian bisa share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu aja share kalian kepada teman-teman kalian itu bisa menyelamatkan hidup mereka ketika mereka menghadapi sebuah masalah dan solusinya ternyata ada di obrolan kita. Alright, so thank you so much guys for your subscription and your support. Anyway, Tat, jadi ini sih bro yang gue sendiri juga suka gregetan tuh kadang-kadang gitu ya. Karena gue yakin banget ada beberapa prinsip di kacamata lo itu sangat berbeda dengan prinsip di kacamata gue. Gitu. Gue meyakini sesuatu yang benar-benar sangat jauh berbeda dan and yet kenapa perbedaan itu malah kita besar-besarkan sehingga kita nggak bisa duduk bareng untuk ngopi gitu, untuk nongkrong aja gitu, you know, so itu sih, gitu. Karena kayaknya kita harus sama dulu nih. Itu masalahnya. Karena aku sama bapakku dan ibuku juga sering bertengkar, sering disagree dengan segala sesuatu. Bapakku bilang misalnya contoh, Lik, Nasrani itu bukan yang kayak kamu kira Nasrani yang sekarang. Nasrani dulu tuh adalah kaum bidat sehingga kami tidak mau disebut Nasrani, ya gitulah. Ya tapi aku bilang iya gak apa-apa, cuma di dalam Islam kalian disebut dengan Nasrani. Kalian suka juga boleh, gak suka juga gak apa-apa. Artinya ada satu prinsip seolah-olah baru kalau kita bisa saling mencintai kalau kita sama. Ini prinsip yang salah. Justru kita itu bisa berbeda dan kita bisa saling mencintai. So good. Ini yang diajarkan di dalam agama. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau kita merasa bahwa kita harus sama untuk bisa saling mencintai, ternyata juga orang-orang yang sama itu belum tentu saling mencintai juga. Ketika dia sudah punya kepentingan yang lain. Makanya aku bilang sama bapakku kan begitu kan ya. Ya kita memang beda, nggak ada masalah. Tapi sebeda apapun, kamu tetap bapakku. Dan kamu tetap ibuku, dan aku tetap anak yang harus menghormati kalian berdua. Artinya tidak mesti sama untuk jadi sesuatu yang bisa saling mencintai. Dan problem itu kita perbesar lagi, bahwasanya orang-orang bilang gini, kita tuh beda, karena kita beda, kamu pasti benci sama aku. Oh enggak loh, kita itu kalau orang zaman sekarang merasa bahwa beda itu berarti benci. Enggak. Kita beda belum tentu kita benci. Kita gak suka belum tentu kita benci. Maka di dalam Islam aku gak suka makan babi. Aku gak boleh makan babi. Tapi bukan berarti aku benci babi. Jadi artinya aku juga gak membenci orang yang berbeda dengan aku. Cuma kita gak sama aja. Gitu loh. Artinya gini, menarik tentang toleransi masa kini. Toleransi masa kini, Mas Daniel minum teh, aku minum kopi. Dan toleransi masa kini adalah salah satu di antara kita harus ikut dengan yang lain. Padahal kita bisa sama-sama, kamu dengan teh, aku dengan kopi, kita bisa minum bareng. Kenapa harus sama? Yang penting kan kita bisa bareng-bareng tadi. Sekarang kalau kamu gak minum teh, berarti kamu bukan saudaraku. Berarti kamu benci sama aku. Kalau lo sebentar, kapan gak aku ngomong gitu? Aku gak pernah ngomong gitu. Aku cuma bilang aku suka sama kopi. Aku jadi teringat, Mas tahu ada orang pintar debat. Dia bilang gini, kamu suka es krim coklat atau es krim vanila? Kalau Mas ditanya, Mas jawab apa? Saya bakal bilang vanila. Berarti Mas benci dengan coklat dong. Berarti Mas tidak suka dengan petani-petani coklat. Mas tahu nggak sih berapa banyak Indonesia tergantung dengan impor coklat? Ekspor coklat. Mas tahu nggak sih susahnya mereka, keluarga mereka banyak. Kita sebentar. Kapan aku ngomong begitu? Kenapa dibawa ke situ? Aku gak benci siapa-siapa. Aku cuma bilang aku suka coklat. Aku cuma bilang Tuhanku Allah. Bukan berarti aku bilang bahwa yang lain harus kemudian ikut aku. Gak ada masalah. Mas cuma bilang aku yakin dengan Yesus. Gak berarti harus mengajak aku di situ. Walaupun tentu saja
wajar saja. Aku ke tempat bapakku, aku pengen dia masuk Islam, wajar sebagai seorang manusia. Tapi justru kita harus tahu bahwasanya kalau kita pengen orang untuk masuk dalam agama kita, atau kita pengen berdakwah dan itu totally fine, gak ada masalah, maka harusnya bukankah kita harus lebih baik daripada kayak ribut. Maka di dalam Islam aku selalu jelasin pada orang, tahu gak sih kalian artinya dakwah itu apa? Dakwah literally means undangan, invitation. Kalau kita nggak suka sama orang, gimana cara kita nginvite dia ke tempat kita? Wow. Kalau Daniel nggak suka kalau Daniel benci sama aku, bagaimana mungkin dia ngundang aku ke sini? Nggak mungkin. Berarti ketika orang menginvite orang ke rumah dia, invite orang ke tempat dia, minimal dia harus suka. Terus alasan apa untuk bisa bercerai-berai? Jadi gini, aku tanya sama orang, kamu tuh dakwah sebenarnya itu karena hate atau kamu karena pengen love? Ternyata Mas, nggak bisa dipungkiri, ada banyak orang-orang yang berdakwah bukan karena mereka pengen orang tuh masuk Islam, tapi simply mereka cuma pengen nyalain orang lain. Jadi mereka mau beragama apa aja itu sama. Maka mungkin aku pengen ngomongin ini penting juga. Sebelum kamu jadi seorang Muslim, kamu harus belajar jadi manusia. Jadi ada beberapa orang tuh dia bukan tidak lulus jadi orang Muslim, dia nggak lulus jadi manusia. Gak lulus jadi orang. Iya. Makanya sebelum berdakwah jadilah orang dulu, jadilah temen dulu, baru dakwah gitu maksudnya. Lah kamu tiba-tiba dakwah jadi manusia aja belum? Iya. Tiba-tiba ngomongnya kasar, tiba-tiba maki orang. Aku bilang ini bukan hanya nggak lulus jadi orang Muslim ini, jadi manusia aja nggak pantas gitu loh maksudnya. Jadi ya udah belajarlah jadi manusia dulu. That's so good. Kita kekurangan banget yang namanya menghormati. Karena lebih sering meremehkan, gara-gara kita ngerasa paling benar, sehingga kita ketika kita meremehkan itu udah ada sebuah opini sendiri yang kita buat di otak kita dan mengecilkan orang lain, ya kan? Dan akhirnya kita ngerasa power syndrome gitu. You know what I mean? Like akhirnya disitulah akhirnya perbedaan dan tercerah berai itu dan ya. Kenapa Daniel ngomong di kepala aku jadi ayat ya? Serius loh, makanya aku tawa-tawa sendiri. Daniel ngomong di kepala aku jadi ayat. Jadi gini, setan itu bukan setan, iblis ya. Iblis itu ketika ngelihat Adam, dia sebelum Adam tuh ditiupkan ruh dia udah lihat dan dia bilang, kenapa orang ini yang dipilih untuk jadi gantiin aku? Dia jealous ya. Dia newbie. Aku pro, legend. Udah ratusan ribu tahun loh. Right. Ini newbie. Belum terbukti apa-apa, ngapain digantiin aku? Aku lihat dia lemah kok. Iblis tahu bahwasanya Adam punya 3 kualitas. Satu, dia dari tanah, dirt. Yang kedua adalah dia disetarakan, seimbangkan oleh Allah. Yang ketiga, dia dikasih rohnya Allah. Dia sudah tahu ada 3 kualitas ini. Tapi ketika dia mention kepada Adam, kenapa aku harus sujud sama Adam? Karena Adam cuma dari dirt. Dia menyembunyikan kualitas Adam yang lain. Dia despise. Wow. Jadi dosanya iblis yang pertama adalah merendahkan orang yang lain. Itu the first sin recorded in the Quran. Wow. Itu omongan Daniel tadi di kepalaku jadi begitu. Jadi wow, iya bener. Dan ketika kita merendahkan seseorang, kita udah gak ngeliat lagi kualitas-kualitas dia yang lain, strength-strength yang dia lain. Dia cuma bilang, udah nih orang beda agama sama gue. And you know what next? Setelah orang despise orang yang lain, yang berikutnya adalah dia mulai untuk menumpahkan darah. Itu yang terjadi. Karena dia lebih rendah, dia layak mati. Karena dia lebih rendah, dia layak menderita. Karena dia cuma evolusi monyet, dia layak untuk menderita. Itu hasil dari despise. Makanya dosa yang paling berbahaya di dalam Al-Quran ada 2. Satu adalah takabur, merasa diri orang lebih rendah daripada dia. Yang kedua adalah ignorance and arrogance. Itu dua dosa yang paling parah dalam Al-Quran. Penghalang orang dari keimanan, arrogance, ignorance. Wow. Dan gue berharap banget again setelah kalian ngeliat podcast ini pun juga ya, kita bukan cuman toleransi menurut gue itu level paling bawah. Toleransi itu level paling bawah. Kedua adalah menghormati dan ketiga adalah mencintai. Dan gue berharap banget kita bisa sama-sama mencintai untuk membangun hubungan itu gitu. Luar biasa. Right? Ada pertanyaan. Kalau andaikan agama gak turun, kalau andaikan tidak ada Alkitab, tidak ada Al-Quran, tidak ada Zabur, Taurat, semua gak ada. Right. Pertanyaannya, apakah kita akan bunuh orang tiap hari? Most probably masih sih. Apakah kalau misalnya Mas Daniel punya tetangga, Mas Daniel akan maki-maki pada tetangganya?
it's Ya, artinya no point. ada seseorang yang pernah bilang, andai kan tidak ada perintah jangan membunuh orang, apakah kita juga akan tiap hari bunuh orang? Kayaknya No, tidak deh. no. Kayaknya kita juga akan maki-maki. Kenapa? Karena manusia punya fitrah. Maka itu yang kita bilang tadi, belajarlah dulu jadi manusia. Kalau kita jadi manusia, maka agama itu akan menjadi sebuah value yang lebih bagi kita. Ya. Makanya toleransi betul, hanya level yang paling awal. Mengerti orang itu hanya level paling awal. Yang paling tinggi benar. Ketika kita sudah mencintai orang, kita jadi maklum kalau dia punya salah. Ya. Kita jadi bukan membenarkan, kita jadi merasa bertanggung jawab, berempati. Ya. Kita akan coba untuk nolong dan segala macam. Makanya benar, semua di dunia ini, makanya aku kadang-kadang suka agak ini ya, suka agak dalam tanda kutip merasa triggered ketika kemudian orang-orang Kristen mengatakan bahwa kami ini agama kasih. Aku bilang pada orang-orang Muslim, bukankah kita itu juga sama-sama agama kasih? Karena bukankah Allah tuh ngasih tahu bahwa semuanya itu out of love. Ya. Kamu mau dakwah, kamu jangan dakwah kalau kamu gak cinta sama orang. Karena kamu pasti nanti akan membuat Islam itu jadi jelek. Right. Gitu kan ya. Kamu jangan ibadah kalau kamu gak gara-gara cinta. Nanti kamu jadi terpaksa. Gitu kan ya. Semuanya out of love. Nah makanya Allah di antara 99 nama Allah pilih 2 nama, Rahman dan Rahim. Yang menariknya adalah Rahman dan Rahim. Rahim itu cuma dititipkan bagi wanita. Karena kalau laki-laki yang pakai rahim, kita kayaknya sudah punah dari dulu. Itulah kenapa tuh Twitter itu adalah tempat yang sangat mengerikan karena banyak laki-lakinya. Laki-laki ketemu orang ribut loh. Iya. Perempuan ketemu orang mereka lebih rahmah, mereka lebih penuh dengan kasih sayang. Makanya rahim dititipkan bagi mereka. Karena untuk membesarkan anak kamu nggak perlu logika. Untuk membesarkan anak kamu nggak perlu debat. Untuk kemudian buat anak tuh jadi kemudian baik, kadang-kadang kamu cuma perlu untuk menyayangi dia. Menyayangi dan mengasihinya aja gitu. And I hope ini yang kalian sendiri sebagai tetangga-tetangga kita gitu ya bisa merasakan ini gitu. Bahwa kita pertanyaannya ya ketika kita melihat seseorang yang berbeda dari kita gitu ya. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana, jangan lagi. Bagaimana supaya kita bisa membuat dia sama-sama gue. Iya. No, pertanyaannya adalah bagaimana cara gue untuk melayani dia. Gitu kan, bagaimana cara gue untuk mengasihi dia, bagaimana cara supaya dia tahu bahwa dia itu disayang dan orang-orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang mengetahui banget kalau misalnya dia disayang juga oleh Tuhan gitu. Iya, benar. You know, karena dari sayangnya Tuhan, dari rasa kasihnya Tuhan, akhirnya kita bisa mengasihi orang lain juga gitu. And I think itu dia kenapa balik lagi kita selalu bergantung sama Tuhan. Jangan mikir, oke, dengan effort gue sendiri gue akan menyayangi orang ini. Tapi kalau misalnya orang ini jahat sama gue benci sama dia. It's tough. Aku mau ngomong lagi tapi takut panjang. Gak apa-apa. Karena di kepalaku jadi hadis tadi. Jadi ya udah, jangan. Panjang nanti makanya. Okay, jadi pelajarannya adalah ternyata kalau orang itu sudah sama-sama mencintai Tuhan atau minimal dia mau berjalan menuju Tuhan, minimal dia punya kesamaan. Yes. We have a lot of something similar than different than we thought. Ya. Dan itu juga bisa terjadi sama orang yang lain. Yang kita kira kita lebih banyak punya perbedaan daripada persamaan. Gue sendiri juga sampai ngerasa gitu ya. Kayak maksudnya komentar-komentar itu banyak banget ketika ada berita hoax tersebut gitu. Dan gue sendiri ngerasa kayak my goodness, this is... Sampai ada yang WA gue dan percaya gue kayak what? Oh, jangankan Mas Daniel temennya, barusan Bapak Sena emang benar Daniel masuk Islam. Aku bilang hoax. Right? Nah, lu sendiri dan oke, ini gue sharing sedikit aja gitu ya. Pas ketika orang-orang banyak yang nanya gitu, kenapa Daniel gak kasih klarifikasi? Dan karena ketika gue lagi berdoa sama Tuhan, tiba-tiba muncul di layar TV gue, kebetulan gue lagi dengerin apalah YouTube secara random gitu, dan keluar ayat-ayat dari Injil gitu. Dan ini secara random banget keluar Exodus 14:14. Ya. Namanya ketika Tuhan menyuruh Nabi Musa gitu kan. Dia ngomong ke Nabi Musa. Dia bilang, "The Lord will fight for you. You need to be still." Mungkin ini yang terjadi sama lu juga ketika tadi lu ngomong bahwa lu sempat dipersekusi juga, dibilang sebagai orang radikal nomor 2 di Indonesia. Wow, itu achievement loh by the way. Ya, itu achievement. Karena aku mengartikan mau love mau hate itu adalah sebuah perhatian.
Itulah sebuah perhatian dan saya dapat perhatian itu, maka kita harus jangan bersyukur. Iya. Walaupun di dalam ya. What did you do ketika lo karena gue yakin banget ya, maksudnya banyak netizen juga yang menyerang, banyak orang-orang yang bukan cuman ngomongin tentang lo tapi ngomongin soal istri dan anak-anak juga, yang udah went too far. You know, jadi maksudnya kayak so many people, dan gue yakin banget tuh fotonya pun juga profile picture dari siapa gitu, dan habis itu mereka bikin account bodong lah kayak gitu. So how do you respond to that? Ya, pertama aku sudah bilang tadi bahwa setiap hal itu adalah perhatian. Jadi sebenarnya bahan bakar cinta dan bahan bakar benci itu kan sama. Yaitu adalah kamu harus perhatian pada orang. Bahkan benci itu lebih sulit daripada perhatian. Coba bayangin, kamu harus nonton berapa jam itu ada podcast yang kita buat. Misalnya podcast ini ada 1 jam, kamu harus nonton detik keberapa yang ada kesalahan dia ngomong. Itu kan perhatian yang lebih besar daripada seorang fans. Ya. Nah, hanya saja kita bisa lihat bahwasanya perhatian-perhatian ini kadang-kadang bisa berubah jadi sesuatu yang lain. Nah, maka itu tetap aja sebagai sebuah hal yang bisa menguntungkan kita. Nah, yang kedua, itu gak bisa kita kontrol. Dan seorang muslim itu sudah dilatih untuk tidak mengurusi hal yang gak bisa mereka kontrol. Kalau ini gak bisa mereka kontrol, jangan diurusin. Maka di dalam Islam ada waktunya kapan kita kasih klarifikasi, ada waktunya kapan kita tidak kasih klarifikasi. Ada satu quotes yang sangat bagus dari Ali bin Abu Thalib, dia bilang gini, tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun. Karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya, dan orang yang membencimu tidak akan peduli. Jadi kita mau klarifikasi kayak apa? Kalau orang sudah memang gak suka, dia gak peduli. Exactly. Tapi kalau orang yang mencintai, ngapain kamu klarifikasi? I know you. Exactly. Ngapain kamu harus menjelaskan pada orang gitu, maksudnya? Aku tahu kok, kamu nggak perlu jelasin. Nah, aku pikir ya udahlah, orang-orang yang mencintaiku tetap akan bersamaku, orang yang nggak suka dengan aku ya juga tetap akan nggak suka. Karena untuk jadi orang yang mencintai kadang-kadang nggak perlu alasan, begitu pun juga untuk jadi orang yang membenci. Jadi ngapain aku harus memperhatikan mereka? Maka aku baca quotes lagi yang lain. Kalau kita punya waktu 5 menit sebelum kita meninggal, mana yang kita pilih? Mendatangi orang-orang yang mencintai kita, lalu kemudian kita pesan sesuatu pada mereka, atau kita peluk mereka bahkan sesederhana itu, atau mendatangi orang-orang kita benci untuk kita klarifikasi dan kita marah-marahin. So good. Nah, dan setiap lintasan hidup kan mungkin bisa jadi yang terakhir. Maka ngapain aku harus memberikan pada mereka? Yang berikutnya, aku teringat pas masih kecil. Aku suka ngatain bapak orang. Jadi aku cari tahu siapa nama bapaknya dari raportnya gitu kan ya. Terus aku hina bapaknya. Dan apa yang aku harapkan? Yang aku harapkan dia marah. Dia totally lost control. Lose control. Wow, so good. Aku senang sekali ketika aku bisa ngendalin orang. Kalau aku sebut ini mukanya merah. Kalau aku sebut ini dia marah. Kalau aku sebut ini dia teriak-teriak. Kamu tahu gak sih kamu milik saya sekarang. Maka aku gak mau dikontrol orang. Aku gak mau dikontrol orang. Aku gak mau kasih mereka menang. Itu kan ya. Aku gak mau kasih panggung. Ya udah, ngapain kita ngurusin orang-orang yang kayak gini. Lagi pula masih banyak kerjaan-kerjaan harus kita lakukan. Lagian ya mungkin kerjaan mereka cuma itu. Dan aku yakin memang ketika aku ngeliat juga ada beberapa orang mas, yang datang ke aku, dia punya akun puluhan ribu. Literally buzzer. Dia kasih tahu budget berapa yang dikasih kepada dia, dan dia bilang, Ustadz mohon maaf ya, it's not personal. Aku bilang gak apa-apa. Kenapa? Mungkin karena ini adalah kerjaanmu, kamu harus ngambil kerjaan seperti itu, ya sudah, gak ada masalah. Yaitu kamu sudah punya urusan, aku punya urusan, kamu tanggung jawab dengan Allah, aku tanggung jawab dengan Allah, sudah gak apa-apa. It's not personal, dia bilang. Secara personal dia jamaah aku, tapi secara dari buzzer dia menggunakan puluhan ribu akun untuk nyerang, dan dia ngaku. Nyerang lu? Ya. Sekarang jadi jamaah lu? Dari dulu jamaah aku. Tapi nyerang lu juga? Iya, karena dia bilang it's not personal. Ini cuma kerjaan. Ya itulah orang yang bisa memisahkan antara pekerjaan dan cinta. sangat profesional, bukan? Profesional. Dan ada satu lagi yang menenangkan kita. Oke. Kita menjadi tersinggung. Aku menjadi tersinggung kalau aku merasa mereka nyerang Islam. Oke. Tapi aku jadi mikir begini, bisa jadi mereka tuh bukan gak suka Islam loh, mereka tuh gak suka aku. And that's totally fine. Kalau mereka gak suka aku ya juga gak ada masalah gitu maksudnya. Ya udah gak apa-apa selama mereka gak suka Islam. Selama mereka bukan gak suka Islam. Mereka gak suka aku ya udah gak apa-apa, gak ada masalah. Toh yang aku yang tahu aku kan aku sendiri. Dan kalau mereka tahu seperti yang aku tahu, mereka mungkin bisa punya bahan bakar lebih banyak. Dan ketika mereka cuma menghina kayak gini, ya itu masih mendingan daripada apa yang aku tahu kan gitu tentang diriku sendiri. Kira-kira kayak gitulah. Nah kalau gue saat itu gue
ngerasain banget gitu ya bahwa kita semua kayak tadi lu bilang, kita semua itu adalah pelayan-pelayan Tuhan, Ya. right? Gue di sini juga sebagai pelayan Tuhan dan Betul. ada banyak orang-orang juga di luar sana yang menjadi pelayan Tuhan. Dan ketika mereka menyerang gue, pelayan-pelayan Tuhan ini, ya udahlah, gue nggak akan marahin karena yang harusnya marahin mereka adalah tuannya, bukan sama pelayan. Betul. Jadi menurut gue ya sudah, you just say whatever you want to say about me, dan I will pray for you. Ya, betul. You are not dealing with me. Iya. Itu pernah disampaikan oleh satu ulama. Dia bilang gini, kalau seandainya kamu punya problem dan kamu yakin bahwa kamu lagi ada di jalannya Tuhan nih, ini kamu tahu bahwa Tuhan yang nyuruh kamu seperti ini, sudah gak ada masalah. Karena mereka sebenarnya bukan berurusan dengan kamu, tapi mereka berurusan dengan Tuhan. Dan faktanya kan begitu, kita selalu tahu bahwa Ibrahim berurusan dengan Namrud. Oke. Namrud mati bukan karena Ibrahim, tapi karena nyamuk. Nah, Musa berurusan sama Fir'aun. Matinya Fir'aun bukan karena Musa, tapi karena tenggelam. Karena urusannya bukan dengan Musa, bukan dengan Ibrahim, bukan dengan nabi-nabi, tapi urusannya dengan Allah. That's beautiful. Dan gue suka juga sih ya, di salah satu podcast lu bilang kalau misalnya Firaun sendiri ketika dia mau bertobat pun udah gak bisa karena mulutnya udah dimasukin sumpel pasir sama Tuhan gitu. Betul. Itu dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Jibril gak rela. Gabriel gak rela dia bersyahadat, gak rela dia tobat, jadi disumpal. Ya, tapi after all itu sudah keputusannya Tuhan. Exactly. Untuk menunjukkan bahwa there is a limit for something. Jadi kamu boleh untuk astray, tapi kamu harus tahu ada limit. Dan Rasul Muhammad juga ngasih limit itu. 13 tahun limit itu diberikan pada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. 13 tahun sudah mereka didakwai, mereka gak bisa, that's the limit. Maka baru turun surat Al-Kafirun yang banyak dipermasalahkan orang itu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, agamamu bagiku agamaku. Itu baru setelah 13 tahun. Nah, orang-orang muslim zaman sekarang pakai ayat itu di pertemuan pertama. Jadi itu yang agak kurang pas. Itu kan ya. Tunggu dulu, itu 13 tahun sudah dia dakwain, baru muncul surat Al-Kafirun. Jangan dipakai di pertemuan pertama. I love it. Kita semua sudah tahu, resiko untuk jadi jembatan adalah diinjak-injak. Wah, tiba-tiba Daniel mu'alaf. Wah, tiba-tiba Daniel tidak lagi mempercayai keyakinan awal. Daniel sudah menjadi pengkhianat Tuhan dan segala macam. Ya sudah. Ini adalah resiko orang yang berada di tengah-tengah jembatan. Menjadi jembatan tersebut gitu. Thank you. That's a great encouragement.